Lalu ini Pak, eh, pernah nggak sih Pak ketika Bapak menjalankan dan kemudian mengembangkan motor pustaka ini kurang lebih selama 6 tahun ini, dilema apa Pak yang kemudian terasa sekali bahkan menjadi apa ya, barangkali menjadi cambuk Bapak atau kemudian menjadi sebuah pengingat Bapak bahwa ini adalah upaya saya untuk mendedikasikan diri di bidang kepustakaan gitu Pak. Eh, ada sih Mas, jadi waktu itu motor pustaka sudah mulai berjalan 3 bulan, tepat sekitar bulan 6 2014 itu ketika mereka ataupun anak-anak ataupun masyarakat bertanya, Mas, nggak ada buku-buku yang baru, buku-bukunya kok ini saja. Itu menjadi satu pemikiran saya. Jadi ketika sore keliling ditanya seperti itu, pulang itu sambil berpikir saya, Mas. Iya. Ini saya lanjutkan atau tidak? Kalau saya lanjutkan, saya mau beli buku dari mana? Jangankan mau beli buku, mau beli bensin aja, bisa beli bensin setiap hari untuk keliling aja udah alhamdulillah. Itu. Dan saya putuskan untuk sempat berhenti 3 hari tidak keliling, dan itu menjadi pertanyaan mereka juga anak-anak, dan saya berpikir bagaimana caranya saya bisa mendapatkan buku. Dan saya coba mencari buku dari rumah ke rumah, door to door, tapi 200-an pintu atau 200-an rumah yang saya ketuk pintunya, ada yang memberikan donasi buku, ada yang tidak, dan bahkan dari 200-an rumah itu saya cuma 42 eksemplar saya dapatnya, Mas. Dan bukan hanya buku yang saya dapatkan, tapi ya cacian, makian, bahkan hinaan. Ya sebenarnya itu juga menjadi motivasi saya. Mereka berkomentar, Gang, kamu ini hidup di sini aja masih numpang. Kenapa mau-maunya mempunyai kegiatan yang nggak ada hasilnya buat kamu? Itu Iya. kerja yang benar seperti itu, Mas. Terus Dan eh, cara Bapak Sugeng bagaimana ya untuk menguatkan motivasi Bapak kembali setelah dalam mendapatkan dilema-dilema itu, atau kemudian apa sih menjadi solusi untuk apa ya, setidaknya menjawablah ketika orang mengatakan yang apa semacam tidak memberikan semangat, tapi kemudian Bapak akan melakukan sesuatu aktivitas yang akhirnya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mereka gitu Pak. Apa Pak itu Pak? ya, mungkin apa yang saya alami mungkin juga dialami oleh Bapak Ibu peserta Zoom meeting siang hari ini, terutama di lingkungan sekolahnya. Nah, ini menjadi menarik menurut saya, ketika mungkin di sekolahnya bahwa perpustakaan itu dipandang sebelah mata, dan minat anak-anak juga kurang. Di situ menjadi satu titik bahwa kenapa literasi, terutama literasi sekolah dan literasi di masyarakat itu tetap bisa berjalan. Nah, ini menjadi mungkin menjadi catatan kita bersama, terutama saya pribadi. Itu dalam hati saya, oke Pak, sekarang Bapak bisa menyampaikan seperti itu, tapi suatu saat Bapak akan menjadikan ini satu titik bahwa apa yang Bapak sampaikan itu menjadi berbalik, dan itu saya buktikan, Mas. Dan selama 2 tahun kemudian dari kejadian itu satu kejadian lagi terjadi. Jadi waktu itu saya nggak bisa keliling, saya sakit, demam, nggak bisa bangun, dan saatnya sebenarnya saya keliling itu di sekitaran rumah Bapak yang tadi ngatai saya, kenapa kamu mau yang melakukan kegiatan ini itu. Dan di situ saya dapat cerita dari Bapak itu sendiri. Gang, anak saya kemarin nangis sampai azan maghrib, saya suruh mandi aja nggak mau, dia duduk di depan rumah sampai nangis, cuman dia pengen nunggu motor pustaka lewat, mau memulangkan dan minjam buku. Nah, itu menjadi titik balik bahwa ternyata motor pustaka yang kamu anggap sebelah mata, ini loh di mata anak kamu sekarang seperti ini, dan ini menjadi upaya saya terus saya pertahankan. Oh, ternyata ini ternyata motor pustaka yang mungkin hanya sepele, hanya apa ya, sekelumit
dari sekecil kegiatan ini, tapi ternyata di hati anak-anak itu luar biasa seperti itu. Itu bahkan menjadi hal yang dirindukan oleh mereka karena dinanti-nantikan juga, bahkan nggak mau mandi sebelum mengembalikan bukunya dan pinjam buku lagi. Bahkan nangis, Mas. Lah, sampai nangis. Bahkan nangis. Gitu. Oh ya, mengingatkan untuk Bapak Ibu yang mau menyampaikan pertanyaan kepada Bapak Sugeng, bisa silahkan chat di kolom chat seperti itu. Nantinya akan kami persilahkan untuk bertanya seperti itu. Nah, baik, satu pertanyaan lagi Bapak. Ini nanti sebelum masuk ke dalam sesi pertanyaan, harapan atau goal apa yang kemudian akan Bapak dalam artian ketika Bapak merintis ini sebenarnya puncak dari harapan Bapak dalam mengembangkan motor pustaka ini apa Pak? Puncaknya sebenarnya bukan hanya satu, ada beberapa. Yang pertama adalah sebenarnya dalam hati saya ketika sudah mulai menjalankan motor pustaka ini, banyak referensi-referensi yang saya dapatkan. Katanya Indonesia minat bacanya rendah dan sebagainya. Sebenarnya saya pengen melawan UNESCO, bukan melawan dalam artian konteks fisik ataupun saya tidak setuju dengan apa yang disampaikan UNESCO, tapi saya ataupun dan teman-teman yang ada di Pustaka Bergerak Indonesia pengen membuktikan bahwa minat baca masyarakat Indonesia itu tidak rendah, tapi akses untuk mendapatkan buku dan bagaimana kita untuk memberikan akses itu kepada masyarakat. Itu yang poin pertama. Terus selanjutnya adalah bagaimana masyarakat bisa berubah, bisa mendapatkan dampak perubahan atau impact dari kegiatan membaca buku. Contoh mungkin anak ketika membaca buku, dia bisa mengerjakan soal dengan referensi yang ada di otaknya ketika dia sudah sering ataupun membaca menjadi kegiatan rutin mereka. Begitu juga masyarakat yang umum, bagaimana mereka bisa survive dalam kehidupannya, terutama di masa pandemi ini, itu untuk memunculkan atau mematerialkan literasi itu menjadi inklusi sosial buat masyarakat sendiri. Jadi mungkin yang tadinya jualan tempe ketika tahu literasi, dia bisa packaging dengan baik dan itu menjadikan penambahan omset untuk mereka seperti itu. Jadi ya sederhana sebenarnya Mas. Yang saya inginkan adalah dampak perubahan dari masyarakat sendiri, pola pikir, mindset, kehidupan, perilaku dari hasil dari mereka membaca. Seperti itu. Semoga goals yang kemudian Bapak harapkan bisa harapan kami juga kehadiran motor pustaka di Lampung bisa lebih berterima di sana karena dalam artian masyarakat akhirnya mengharapkan itu loh Pak, ya karena menggugah kesadaran dari masyarakat, akhirnya masyarakat pun tahu ternyata membaca itu penting, ternyata membaca buku itu adalah sesuatu yang akan merubah hidup saya menjadi lebih baik lagi begitu. Terima kasih. Satu lagi mas. Keinginan saya adalah motor pustaka ini bukan milik saya. Motor pustaka ini bukan milik saya, tapi milik Indonesia. Wow. Jadi siapapun masyarakat Indonesia ataupun beliau-beliau yang di sana pengen mengembangkan dan memberikan nama kegiatannya motor pustaka, saya tidak keberatan. Saya tidak keberatan karena menurut saya ini bukan milik saya, tapi milik masyarakat. Ketika ini bisa dikembangkan di berbagai daerah, di desa-desa, harapannya ini bisa memberikan akses itu. Dan harapannya Bapak Ibu yang hadir di Zoom meeting siang hari ini juga bisa memodifikasi strategi ini untuk di sekolahnya. Mungkin pojok baca sekolah yang di bawah pohon bisa terwujud seperti itu. Dan ini menjadi menarik ketika relawan-relawan sekolah yang mungkin dari siswa yang berjalan itu keren juga gitu loh. Jadi mungkin ini menjadi inspirasi Bapak Ibu dan kita semuanya. Baik. Terima kasih Pak Sugeng dengan ceritanya yang sangat menginspirasi dan harapannya nanti ketika kita bersama menjadi satu komunitas di pembinaan literasi sekolah bisa saling diskusi, saling mengembangkan insight yang barangkali Bapak Ibu yang ada di Denpasar memiliki insight,
di tempat Pak Sugeng cocok nih kalau dibuatkan seperti ini, atau dari Pak Sugeng sendiri yang kemudian memiliki saran kepada Bapak Ibu pembina literasi di sekolah untuk cocoknya kalau di pojok literasi diadakan seperti ini dan seperti itu. Nah, itu nanti kita bisa sama-sama diskusi di komunitas itu. Baik, selanjutnya adalah sesi sharing. Nah, untuk kesempatan yang pertama ini nanti akan saya persilahkan untuk Bapak Lina Manggala diskusi atau kemudian ya berkomunikasi ya, karena asalnya dari sama-sama Ponorogo. Ya. Selamat siang Bapak Lina Manggala. Halo Akbar, halo Ya. Mas Sugeng, luar biasa banget ceritanya. Halo Mas G, Mas Gala. Sudah berjalan berapa tahun, Mas? 2014 bulan 3 sampai sekarang, sekitar 6 tahun lah. Wah, mantap. Ya, silakan Mas Lenang untuk menyampaikan barangkali pertanyaan atau kemudian yang mau disampaikan kepada bersama-sama dengan Bapak Sugeng. Baik, Mas Sugeng. Yeah. Mas Sugeng kan berhasil mendorong anak-anak membaca dengan kegiatan-kegiatan di motor pustaka. Nah, di sini kan ada banyak pembina literasi sekolah yang saat ini memang khususnya untuk Denpasar, tetapi di forum pembina literasi sekolah yang dikembangkan oleh KMP ini kan juga untuk nasional. Bulan depan kita akan ada selenggarakan lagi di daerah yang lain. Nah, Mas Sugeng, kadang-kadang kan beberapa Bapak Ibu guru itu bingung, gimana sih menarik minat bacanya anak-anak yang mungkin dilakukan di sekolah. Jadi, yang khususnya di sekolah itu gimana ya biar anak-anak itu senang baca, seperti itu. Kalau yang dilakukan KMP kan dengan memfasilitasi mereka untuk menulis, menerbitkan buku. Dengan begitu kan harapannya mereka membaca tidaknya karyanya sendiri dan karyanya teman-teman. Nah, kalau versinya Mas Sugeng yang sudah bertahun-tahun berada di lapangan, apa sih Mas tipsnya? Gitu. Oke, sip. Sedikit cerita lagi ini jadinya. Panjang nggak apa-apa. Oke, siap. Kebetulan gini, Mas Gala. Kebetulan saya dapat jodohnya orang Lampung ketika menjalankan motor pustaka. Jadi waktu keliling, siswa dari waktu itu masih masih belum kenal. Jadi istri ini kan kebetulan guru bahasa Indonesia dan siswanya ini minjem buku non-stek pelajarannya ke motor pustaka karena di perpustakaan di sekolahnya ini ternyata tidak ada buku-buku non-teks pelajaran. Jadi untuk menunjang pembelajaran di sekolahnya mereka ini kadang-kadang diberi tugas gitu loh. Dan kesempatan ketika motor pustaka ada, mereka minjemnya ke motor pustaka. Dari sini saya tahu bagaimana perilaku siswa ini di sekolah ketika mereka mau mendapatkan buku bacaan. Dan setelah saya coba fasilitasi istri ini juga ikut pinjem Mas gitu. Dan disitulah saya kenal dengan istri dan itu saya coba diskusi sama istri. Waktu itu masih di sekolah, waktu istri masih honor, jadi di sekolahnya ini di sekolahnya tidak ada buku gitu kan. Dan saya coba datang ke sekolahnya juga dan akhirnya di situ kita coba sampaikan bahwa ketika kalian meminjam buku di motor pustaka dan meresum, itu nanti setiap bulan kita akan ada evaluasi dan ketika sudah ada hasilnya, siapa yang paling banyak resumnya di akhir tahun, biasanya saya ngambilnya di bulan September karena bertepatan dengan Hari Aksara Internasional, itu kita motor pustaka selalu mengadakan rutin itu pendaulatan atau pengukuhan duta baca motor pustaka. Gitu. Jadi kita kasih apresiasi seperti itu. Jadi ketika diapresiasi ternyata mereka juga ada satu titik bahwa ini menarik dan untuk bisa menjadi kebanggaan mereka. Gitu. Dan ketika mereka sekolah ke jenjang selanjutnya itu bisa menjadi referensi walaupun tanda tangan tukang tambal ban ternyata juga menjadi catatan gitu Mas. Itu yang pernah saya alami dan ketika sudah menikah dan saya harus pindah domisili,
Dan kebetulan istri diangkat PNS di sekolahan yang baru. Saya coba dorong juga dia untuk melakukan sesuatu tentang literasi di sekolah. Karena ketika sebelum jadi PNS dia juga belum nikah, Mas. Jadi dia juga menggerakkan dengan motor C70-nya keliling di kampungnya gitu. Dan kebetulan nikah pun saya juga pakai buku. Jadi mas kawinnya buku tentang cerita saya ketemu dengan istri, tentunya bidadari surgaku di balik tumpukan buku. Dan di situ menjadi motivasi. Ketika kamu sudah masuk di dalam buku ini berarti menjadi bagian dari kegiatan yang saya lakukan. Dan saya mendorong untuk dia bergerak juga di sekolahnya. Dan alhamdulillah 3 bulan setelah diangkat menjadi guru definitif itu dia melakukan inovasi di sekolahnya. Kebetulan sekolahnya itu kemarin tahun 2018 itu kena tsunami, Mas. Di situ menjadi flashback, harus flashback ini, pokoknya harus melakukan sesuatu untuk mengangkat bahwa di pasca tsunami ini kita harus melakukan sesuatu, survive untuk mereka tetap bisa belajar gitu. Dan akhirnya bikin pojok baca kelas dan pojok baca luar kelas. Pojok baca luar kelas ini konteksnya adalah apa ya, Mas? Bisa dikatakan di bawah pohon, di tempat-tempat anak-anak biasanya nongkrong sebenarnya. Jadi gimana anak-anak nongkrong ketika itu dibuatkan kotak kecil, di situ isinya buku, itu ternyata mereka laku, Mas, buku itu. Jadi bukan meminta anak-anak datang ke perpustakaan, tapi kita bawakan perpustakaan ke tempat mereka. Betul, itu. Jadi model yang seperti itu ternyata lebih efektif. Dan harapannya ketika membaca ini sudah menjadi kebutuhan mereka, buku ini mau ditaruh di mana? Perpus ini dikunci, Mas. Dia pasti akan nyari kunci perpustakaan. Gitu. Dan ini terjadi. Gitu. Dan saya coba juga untuk mengapresiasi mereka yang sering membaca buku, ataupun biasanya ada event, Mas, ketika bulan September, jadi sama di sekolahnya sekarang. Jadi setiap bulan September ada pemilihan duta literasi sekolah. Itu bukan gurunya, tapi siswa. Karena yang mengajak membaca ini, guru ini cuma menyediakan gitu menurut saya. Bahkan yang mengajak itu malah teman-temannya, yuk baca buku di sana aja yuk. Nah, itu ternyata mereka itu yang bisa menginfluen dari teman-temannya. Dan ini menarik dan itu menurut saya cukup berhasil. Bahkan kemarin sempat dari Metro TV tertarik live untuk kalau nggak salah Hari Pendidikan Nasional 2019. Nah, itu menjadi satu trigger bahwa ternyata ini yang harus dilakukan. Dan saya coba juga support koordinasi dengan kepala sekolah, Bu, kalau beli buku jangan cuma beli buku teks pelajaran saja, tapi juga penunjangnya juga mohon untuk dicukupi seperti itu. Dan alhamdulillah ini sudah mulai, Mas, seperti itu. Dan menarik itu. Oke. Baik, terima kasih banyak Mas Sugeng. Kalau boleh saya akan coba recap dari apa yang disampaikan oleh Mas Sugeng yang barangkali bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu pembina literasi sekolah. Yang pertama tadi disampaikan Mas Sugeng adalah keterlibatan. Jadi nggak bisa kita hanya minta anak ABCD, tetapi kita mesti ikut seperti yang dilakukan Mas Sugeng seperti itu. Yang kedua adalah apresiasi. Jadi Mas Sugeng tadi kan memberikan setiap tahun itu mereka itu diberikan apresiasi atas apa yang mereka udah baca selama ini. Nah, mungkin Bapak Ibu guru bisa memberikan apresiasi kepada mereka, baik entah hadiah-hadiah kecil ataupun mungkin yang lebih fundamental, misalnya bagi anak-anak yang berhasil membaca sekian buku dalam satu semester, atau misalnya menulis beberapa judul karya, nanti misalnya nilainya bahasa Indonesia otomatis A atau 10 kayak itu, saya pikir itu apresiasi yang bagus itu. Atau kalau enggak, diberikan kesempatan anak-anak itu untuk membacakan satu puisinya di setiap upacara kayak gitu. Nah, kalau nanti sudah buka, itu saya pikir akan anak-anak makin semangat seperti itu. Dan yang ketiga tadi kaderisasi ya, Mas. Jadi membuat duta baca, duta literasi, duta baca bisa. Ya, betul. Nah kebetulan kan Bapak Ibu kan seperti yang Bapak Ibu ketahui, selain kita bikin forum pembina literasi sekolah, GMB kan juga membuat forum duta literasi sekolah. Nah, nantinya
ini juga bentuk-bentuk kaderisasi anak-anak kita. Jadi yang berjuang nggak hanya bapak ibu, tapi anak-anak juga akan membantu seperti itu. Terus beberapa hal yang lainnya adalah yang paling penting tadi, bukan anak-anak kita panggil ke perpustakaan, tapi kita yang menjemput bola, kita yang datang ke anak-anak. Tips yang luar biasa sekali Mas Sugeng, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih Bapak Lena Manggala yang sudah menyampaikan pertanyaan yang sangat luar biasa, dan kemudian kita bisa mendapatkan ilmu tambahan, yaitu bahwa literasi di sekolah itu perlu dikolaborasikan dengan siswa. Kita harus guru harus terlibat di dalamnya, siswa terlibat di dalamnya. Perlu didekatkan kembali buku kepada anak. Jadi tidak anak yang diminta untuk datang ke perpustakaan, tapi perpustakaan lah yang datang kepada anak, seperti itu. Kemudian ada apresiasi dan kaderisasi yang dilakukan oleh Bapak Sugeng di sekolah-sekolah yang ada di Lampung di sana. Baik, ada pertanyaan lagi dari Ibu Jemimah Mulyandari. Jadi Ibu Jemimah Mulyandari adalah salah satu sosialisator program literasi nasional dari Kota Denpasar, dan satu-satunya di Pulau Bali. Baik, kita sapa terlebih dahulu dari Ibu Jemimah Mulyandari, yang beliau juga salah satu sosialisator program literasi nasional terbaik tahun 2019 dan melaksanakan Festival Literasi Denpasar, seperti itu. Selamat siang Ibu Jemimah Mulyandari. Oh, sebentar. Selamat siang Mas Akbar. Selamat siang Ibu. Iya, suara saya jelas Mas? Jelas sekali Ibu. Iya, maaf saya telat tadi masuk. Ya, tidak apa-apa Bu. Iya, selamat siang Pak Sugeng. Selamat siang, Iya. Ibu. Gimana Ya, nih Mas? silahkan Ibu Jemimah, barangkali ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak Sugeng, atau kemudian ada beberapa hal yang ingin Ibu tahu dari pergerakan Bapak Sugeng terkait dengan mengembangkan motor pustaka ini, Bu. Iya, saya pengen nanya Mas, Ya. Pak Sugeng, kalau motor pustaka ini terdampak enggak dengan pandemi yang seperti sekarang ini? Kesulitan apa yang Pak Sugeng hadapi, terutama soal pandemi ini ya? Apakah peminatnya berkurang atau ada kendala sendiri yang harus Bapak hadapi? Karena kan dengan pandemi ini kita tidak boleh berinteraksi langsung. Itu gimana itu kendalanya dan jalan keluarnya bagaimana? Oke. Ini juga pengalaman baru buat saya Iya. pribadi juga, untuk pustaka juga, dan teman-teman juga Armada Pustaka Lampung terutama. Itu kemarin ketika divonis kita dinyatakan pandemi COVID-19, itu menjadikan satu titik bahwa juga sempat frustasi juga, Bu. Jadi ini motor pustaka nggak bisa keliling gitu kan. Tapi ketika harus belajar di rumah, ini menjadi satu inovasi baru untuk motor pustaka. Itu motor pustaka harus tetap bergerak, tapi mengambil sisi yang aman gitu. Dan akhirnya karena di desa saya juga bukan zona merah, tapi juga tetap harus waspada. Jadi saya coba untuk tetap keliling, tapi ternyata di mereka itu bukan surut minat bacanya, tapi ternyata ada permasalahan baru. Permasalahannya adalah ketika mereka harus belajar di rumah, akses internet mereka yang ternyata juga terkendala seperti itu, Bu. Dan saya coba berpikir bagaimana memfasilitasi mereka, dan akhirnya saya coba ngobrol sama teman-teman, saya ngobrol dengan kepala desa. Alhamdulillah, Bapak Kepala Desa, Mas, kita harus melakukan sesuatu. Terus akhirnya saya punya ide, Pak, bagaimana kalau kita motor pustaka ini keliling tapi bawa modem, Pak. Dan akhirnya Pak Kepala Desa, ya udah, sampean yang keliling, sampean yang punya modem, nanti pulsanya saya yang beliin gitu. Dan akhirnya sinergi itu muncul, Bu. Peran pemerintah desa sama motor pustaka. Jadi motor pustaka bukan hanya membawa buku, tapi membawa internet gitu. Membawa modem, Bu, bukan bawa internet. Seperti itu. Dan alhamdulillah itu efektif, dan mereka sangat berterima kasih.
Dan ketika dari Pak ataupun Mas Menteri sudah menyatakan bahwa setiap siswa sudah mendapatkan kuota, beban itu mulai terasa ringan.